Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andini Mahardika. Saya mahasiswi Akper Fatima Parepare. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewarganegaraan serta hak dan kewajiban setiap warga negara untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan merupakan keanggotaan yang berhubungan antar negara dengan warga negara. Kewarganegaraan sendiri memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah kewarganegaraan berdasarkan arti yuridis, yang dimana di sini berkaitan dengan hukum. Misalnya adanya akta kelahiran, adanya surat pernyataan, adanya AKTP, dan lain-lain. Kemudian kewarganegaraan berdasarkan arti sosiologis. Di sini berkaitan dengan suatu ikatan, diantaranya ada ikatan perasaan, ikatan nasib, ikatan ataupun ikatan suatu negara. Kemudian ada namanya kewarganegaraan dalam arti formil. Nah, arti formil ini berkaitan dengan tempat kewarganegaraan tersebut. Kemudian yang terakhir, kewarganegaraan berdasarkan arti material. Nah, di sini berkaitan dengan hukum dari status kewarganegaraan. Misalnya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Adapun kedudukan warga negara dalam negara ada dua. Yang pertama adalah menentukan warga negara berdasarkan dua asas. Yang pertama ada asas ius soli, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan di mana tempat orang tersebut lahir. Kemudian yang kedua ada asas sanguinus, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan keturunan orang tersebut. Yang kedua adalah mereka yang berbangsa Indonesia asli dan orang-orang berbangsa lain yang telah disahkan oleh Undang-Undang Dasar menjadi warga negara. Yang disebut kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama adalah setiap orang yang berdasarkan perundang-undangan sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berlaku sudah menjadi warga Indonesia. Yang kedua adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah ayah warga negara Indonesia sedangkan ibu warga negara asing. Yang keempat ada anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayah meninggal dari perkawinan yang sah ayah dan ibu warga negara Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban. Hak ini merupakan sesuatu yang diberikan oleh negara terhadap diri kita sendiri, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang kita lakukan untuk negara. Nah, hak dan kewajiban ini tercantum dalam pasal 27 hingga pasal 34 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam pasal 27 ayat 1 ini berkaitan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian ada pasal 27 ayat 2 yaitu berkaitan dengan hak dalam membela negara. Kemudian ada pasal 28 yaitu berkaitan dengan hak untuk berpendapat, dan ada pasal 29 ayat 1 yaitu berkaitan dengan hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Kemudian pasal 30 ayat 1 ini berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam keamanan dan pertahanan negara. Kemudian ada pasal 31 ayat 1 dan 2 ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan pengajaran. Kemudian ada pasal 32 ayat 1 ini berkaitan dengan hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan. Kemudian ada pasal 33 ayat 1 sampai 5 ini hak ekonomi dan mendapatkan kesejahteraan. Kemudian yang terakhir pasal 34 dalam Undang-Undang 1945 berkaitan dengan hak mendapatkan keadilan sosial.
Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada Bapak Martinus Ginung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video pembelajaran